Jauh sebelum manusia mengenal dunia, sebelum mamalia menjadi penguasa daratan, bumi adalah tempat yang sangat berbeda. Hutan purba membentang tanpa batas, dan kehidupan berkembang dalam bentuk-bentuk yang kini hanya tersisa sebagai fosil. Di setiap sungai, rawa dan hutan, evolusi sedang bereksperimen. Dunia ini belum mengenal manusia, tetapi sudah dipenuhi predator yang luar biasa. Di balik keindahan dunia purba, tersembunyi kisah para pemburu yang berevolusi menjadi salah satu kelompok hewan paling sukses dalam sejarah bumi. Untuk memahami kisah mereka, kita harus kembali hampir 100 juta tahun ke masa lalu. Saat itu, dinosaurus masih mendominasi daratan dan ular baru memulai perjalanan evolusinya. Tidak ada yang menyangka bahwa makhluk kecil yang hidup di bawah kaki para dinosaurus akan menghasilkan garis keturunan yang bertahan hingga hari ini. Sekitar 95 juta tahun lalu, wilayah yang kini menjadi Argentina adalah dataran semi kering yang dipenuhi sungai musiman, semak purba, dan hutan terbuka. Disinilah salah satu makhluk paling penting dalam sejarah evolusi ular hidup. Di antara akar tumbuhan dan bebatuan hangat, seekor pemburu kecil bergerak perlahan. Sekilas ia tampak seperti ular biasa, namun ada sesuatu yang berbeda. Makhluk ini adalah Najas, salah satu ular paling penting yang pernah ditemukan oleh sains modern. Berbeda dengan ular masa kini, Najas masih membawa jejak masa lalu yang luar biasa. Kaki belakang kecil ini tidak lagi digunakan untuk berjalan. Keberadaannya mengungkap asal-usul seluruh kelompok ular. Selama puluhan tahun, para ilmuwan memperdebatkan dari mana ular berasal. Najas membantu menjawab sebagian misteri itu. Meskipun berukuran kecil, Najas adalah predator yang efisien. Tubuh panjangnya memungkinkan ia bergerak melalui celah sempit yang tidak dapat dijangkau predator lain. Seperti ular zaman sekarang, ia menunggu momen yang tepat untuk menyerang. Dunia tempat Najas hidup bukanlah tempat yang aman. Setiap hari adalah perjuangan untuk menghindari menjadi mangsa. Di dunia dinosaurus, ukuran sering menentukan siapa yang akan hidup. Jutaan tahun berlalu, benua bergerak, lautan berubah, evolusi terus bekerja tanpa henti. Dan di wilayah yang kini menjadi India, ular lain sedang menulis babak baru dalam sejarah. Namanya Sanajeh, dan penemuannya akan mengejutkan dunia paleontologi. Sekitar 67 juta tahun lalu, India masih merupakan pulau raksasa yang bergerak perlahan menuju Asia. Di dataran vulkanik yang hangat, kawanan Titanosaur datang setiap musim untuk bertelur. Bagi para dinosaurus, tempat ini adalah simbol kelangsungan hidup. Namun bagi predator lain, tempat ini adalah ladang kesempatan. Di antara bayangan tumbuhan purba, Sanajeh mulai bergerak. Sanajeh bukan ular terbesar dalam sejarah, namun ia memiliki keunggulan yang sangat berharga. Ia hidup pada waktu dan di tempat yang tepat. Setiap musim menetas menghadirkan ribuan bayi dinosaurus yang rentan. Dan bagi Sanajeh, itulah saat perburuan dimulai. Ia tidak memiliki ukuran yang cukup untuk menghadapi dinosaurus dewasa. Karena itu, ia memilih sasaran yang jauh lebih mudah. Jutaan tahun kemudian, fosil Sanajeh akan ditemukan dalam posisi yang luar biasa. Tubuhnya ditemukan di sekitar sarang Titanosaur yang sedang menetas. Untuk pertama kalinya, ilmuwan dapat melihat interaksi langsung antara ular dan dinosaurus. Namun, kisah ular purba tidak berhenti di sana. Di belahan dunia lain, kelompok ular yang jauh lebih besar sedang berkembang. Mereka dikenal sebagai kelompok Matsoida. Selama puluhan juta tahun, kelompok ini bertahan melewati perubahan dunia yang luar biasa. Saat dinosaurus datang dan pergi, mereka tetap bertahan. Tubuh mereka besar, kuat, dan sangat cocok untuk penyergapan. Di sungai dan rawa purba, Matsoia menjadi salah satu predator yang paling ditakuti. Mangsa seringkali tidak pernah melihat serangan itu datang. Dan dalam hitungan detik, keseimbangan ekosistem berubah. Selama jutaan tahun, kelompok Matsoidae menjadi bagian penting dari ekosistem purba di berbagai benua. Mereka bukan pemburu yang mengandalkan kecepatan, melainkan kekuatan dan kesabaran. Setiap gerakan mereka dirancang untuk menghemat energi hingga saat yang tepat tiba. Di dunia purba, sungai adalah pusat kehidupan.
Dan seperti predator modern di Afrika atau Amazon, Matsoya memahami nilai sebuah sumber air. Cepat atau lambat, semua makhluk harus datang untuk minum. Serangan dimulai tanpa peringatan. Dalam hitungan detik, keunggulan berpindah kepada sang predator. Kekuatan lilitan menjadi senjata utama kelompok ular purba ini. Namun evolusi ular tidak hanya terjadi di daratan. Beberapa garis keturunan mulai menjelajahi lingkungan yang sama sekali berbeda. Mereka menuju tempat yang belum pernah dikuasai ular sebelumnya. Di lautan hangat Eosen, muncullah salah satu ular laut terbesar yang pernah ada. Namanya Palaiovis. Sebagian spesiesnya mungkin mencapai panjang lebih dari 9 meter. Tubuh panjangnya sangat cocok untuk bergerak di lingkungan laut. Seperti hiu dan paus modern, ia memanfaatkan lautan sebagai wilayah berburu yang luas. Di bawah permukaan yang tenang, kehidupan dan kematian berlangsung setiap hari. Palaiovis kemungkinan memburu ikan besar dan vertebrata laut lainnya. Namun bahkan penguasa lautan pun tidak dapat menghindari perubahan yang akan datang. Selama jutaan tahun, lautan hangat Eosen menjadi kerajaan bagi Palaiovis. Akan tetapi, tidak ada lingkungan yang tetap sama selamanya. Perubahan iklim perlahan mengubah wajah dunia. Sebagian spesies mampu beradaptasi, sebagian lainnya menghilang. Palaiovis termasuk kelompok yang akhirnya kalah dalam perlombaan evolusi. Namun di tempat lain, kisah ular raksasa masih jauh dari akhir. Australia menjadi laboratorium evolusi yang unik. Terpisah selama jutaan tahun, benua ini menghasilkan makhluk-makhluk yang tidak ditemukan di tempat lain. Dan di antara mereka muncul salah satu ular terbesar yang pernah hidup di Australia. Namanya adalah Wonambi. Ia hidup jauh setelah dinosaurus menghilang. Dalam skala geologi, ia hidup hampir di masa modern. Wonambi mengandalkan kekuatan lilitan tubuhnya. Setiap hari, berbagai hewan datang ke sumber air untuk bertahan hidup. Dan setiap hari, Wonambi menunggu. Bagi mangsanya, bahaya seringkali tidak terlihat. Kemudian, dalam satu ledakan gerakan, semuanya berubah. Kekuatan lilitan kembali menjadi kunci keberhasilannya. Dan seperti para leluhurnya jutaan tahun sebelumnya, Wonambi mempertahankan posisinya sebagai predator penting dalam ekosistem. Jutaan tahun setelah Wonambi terakhir bergerak melintasi Australia, hanya sedikit jejak yang tersisa. Namun batuan memiliki ingatan yang luar biasa panjang. Dan di dalam batuan itu, kisah para predator purba masih menunggu untuk ditemukan. Di berbagai penjuru dunia, ilmuwan mulai menemukan potongan-potongan teka-teki yang sama. Argentina mengungkap Najas, sebuah penemuan yang mengubah cara manusia memahami evolusi ular. Di India, penemuan lain membuka jendela menuju perilaku ular purba. Bukan hanya bentuk tubuh yang terawetkan, tetapi juga sebuah momen kehidupan yang membeku selama puluhan juta tahun. Matsoya meninggalkan jejak yang lebih samar, namun setiap ruas tulang belakang menceritakan kisah tentang predator raksasa yang pernah mendominasi rawa purba. Potongan-potongan kecil ini membantu membangun gambaran yang jauh lebih besar. Palaiovis membawa ilmuwan ke dunia yang berbeda. Melalui fosilnya, kita mengetahui bahwa ular pernah bereksperimen dengan kehidupan laut dalam skala yang luar biasa. Teknologi modern kini memungkinkan ilmuwan melihat lebih jauh daripada sebelumnya. Tulang yang tampak biasa dapat menyimpan informasi luar biasa, dan setiap penemuan baru dapat mengubah cerita yang telah dipercaya selama puluhan tahun. Namun semakin banyak jawaban yang ditemukan, semakin banyak pula pertanyaan baru yang muncul. Seberapa besar sebenarnya ukuran Matsoya terbesar, dan bagaimana tepatnya ular kehilangan kaki mereka? Selama lebih dari 1 abad, para ilmuwan berusaha memahami bagaimana ular berevolusi menjadi makhluk tanpa kaki yang kita kenal saat ini. Apakah ular pertama hidup di daratan, ataukah mereka berasal dari laut purba? Selama bertahun-tahun, jawaban atas pertanyaan itu tetap tersembunyi di dalam batuan. Kemudian, Najas membantu mengubah pemahaman tersebut.
Fosilnya menunjukkan bahwa beberapa ular awal kemungkinan besar berevolusi di daratan. Sebuah penemuan yang membuka babak baru penelitian evolusi ular. Bahkan, keberhasilan evolusi terbesar sekalipun tidak menjamin kelangsungan hidup selamanya. Sekitar 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid menghantam bumi. Dalam hitungan jam, dunia berubah selamanya. Sanjay hidup pada masa-masa terakhir kerajaan dinosaurus. Dan bersama banyak spesies lain, garis keturunannya akhirnya menghilang. Namun sebagian ular berhasil bertahan melewati bencana terbesar dalam sejarah modern kehidupan. Matsoya termasuk kelompok yang berhasil melewati batas antara dua dunia. Saat dinosaurus menghilang, mamalia mulai berkembang. Dunia baru mulai terbentuk. Namun bahkan Matsoya tidak dapat bertahan selamanya. Perubahan lingkungan terus berlangsung tanpa henti. Dan pada akhirnya, kelompok yang pernah berjaya itu menghilang dari catatan kehidupan. Jutaan tahun kemudian, Australia menjadi panggung bagi babak terakhir kisah ular raksasa purba. Disinilah Wonambi hidup. Dan mungkin untuk waktu yang singkat, ia berbagi dunia dengan manusia pertama Australia. Tidak ada yang tahu pasti apakah manusia pertama Australia pernah melihat Wonambi secara langsung. Legenda tentang ular raksasa telah bertahan dalam budaya manusia selama ribuan tahun. Apapun jawabannya, masa kejayaan Wonambi perlahan berakhir. Perubahan iklim mengubah ekosistem tempatnya bergantung. Mangsa menjadi lebih langka dan persaingan semakin berat. Pada akhirnya, predator yang bertahan jutaan tahun pun tidak dapat melawan perubahan dunia. Wonambi menghilang, dan bersama dirinya berakhir pula salah satu cabang terakhir dari garis keturunan ular raksasa purba. Namun kepunahan bukanlah akhir dari sebuah kisah evolusi. Di hutan, gurun, rawa, dan pegunungan, keturunan mereka masih hidup hingga hari ini. Setiap ular modern membawa warisan yang telah dimulai lebih dari 100 juta tahun lalu. Najas mengajarkan bagaimana ular kehilangan kaki mereka. Sanjay memperlihatkan bagaimana ular hidup berdampingan dengan dinosaurus. Matsoya menunjukkan kemampuan luar biasa untuk bertahan melintasi zaman. Palaiologis membuktikan bahwa ular pernah menguasai lautan, dan Wonambi menjadi saksi babak terakhir para ular raksasa purba. Bersama-sama, mereka membentuk salah satu kisah evolusi paling luar biasa yang pernah ditemukan. Bumi terus berubah, spesies datang dan pergi. Namun kehidupan selalu menemukan jalan baru untuk bertahan. Kini, ular-ular raksasa itu hanya hidup dalam fosil, batuan, dan imajinasi manusia. Kisah mereka terus membantu kita memahami perjalanan panjang kehidupan di bumi. Di balik setiap fosil yang membatu, tersimpan kisah tentang dunia yang telah lama hilang. Dunia tempat para ular-ular tersebut pernah hidup, berburu, berkembang, akhirnya menghilang. Namun jejak mereka tetap abadi, mengingatkan bahwa kehidupan di bumi selalu berubah. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, subscribe channel ini untuk mengetahui video selanjutnya.